Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Hari ini aku akan ceritain ke kalian tentang perang di negara aku. Banyak dari kalian suka komen di bawah nanya tentang perang atau juga suka ngomong. Kadang-kadang juga so tahu tentang perang di Bosnia. Mereka tuh baca-baca, tapi nggak semua yang mereka baca tuh benar. Jadi aku pengen kasih tahu kalian apa yang sebenarnya terjadi dan keluarga aku seperti apa pas perang, akunya seperti apa pas perang. Ya pokoknya aku akan ceritain ke kalian. Perang di Bosnia itu dari tahun 1992 sampai 1995, dan aku lahir 96. Jadi aku tuh nggak kena perang. Jadi aku udah lahir setelah perang. Jadi gak tahu seperti apa, tapi aku tahu dari orang tua aku dan keluarga aku. Pokoknya Serbia tuh setelah Bosnia tuh dulu jadi bagian satu negara yang sangat-sangat kuat. Salah satu negara yang paling kuat di dunia itu namanya Yugoslavia, dan dia berasal dari banyak negara. Pokoknya itu jadi 7 negara, dan itu Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Montenegro, dan juga sebenarnya sekarang ada Kosovo, jadi 7. Pokoknya pas kita udah pisah, Serbia tuh pengen Bosnia jadi bagian negara dia, dan Bosnia pengen jadi merdeka, dan itu jadi masalah. Dan orang Serbia udah ambil keputusan buat mereka mau perangin Bosnia. Padahal dulu yang ex Yugoslavia itu kita tuh semua sayang banget sama satu sama lainnya, dan kita tuh panggil satu sama lainnya yang adeh, kayak saudara gitu. Pokoknya orang Serbia tuh ya kayak saudara kita. Sampai sekarang pun kalian jangan salah ya, setelah perang pun kita tuh masih sayang banget, karena kita tuh tahu bukan sebenarnya orang-orang, bukan rakyat Serbia atau rakyat Bosnia, tapi sebenarnya politik seperti biasa. Dulu pernah ada satu cerita, ada orang dari luar nanya orang Serbia pas lagi perang, kenapa kamu perang sama saudara kamu? Kan orang-orang Bosnia itu tuh semua saudara kamu, kalian tuh tetangga. Terus si orang Serbia ini bilang, iya katanya biar anak kita gak harus perang. Maksudnya mereka tuh di brainwash kalau mereka sekarang nggak perang, nanti anak-anak mereka harus perang. Padahal tidak ada seperti itu, karena kita memang saudara. Tapi ya udahlah, perang itu hampir 4 tahun, dan itu adalah genosid, kayak pembunuh satu race paling banyak setelah perang dunia yang kedua. Dan banyak negara datang ke Bosnia bantuin, terus kirim pakai juga. Dan sebenarnya apa yang bikin aku sakit hati banget, karena orang tua aku tuh pernah perang di situ. Mama aku sebelum perang terjadi di Bosnia, mama aku udah pindah ke Belanda. Dia kerja di sana, dan pas perang mulai dia tuh pengen balik ke Bosnia, dan dia tuh cari kemana-mana orang yang mau transportasi dia ke Bosnia, dan tidak ada yang mau, karena ada yang mau tanggung jawab. Semua orang malah lari dari Bosnia, dia mau ke Bosnia gitu. Dan akhirnya ada satu orang ke Kroasia bantuin dia, dan kita masih kenal sama orang itu, masih hidup orang itu. Dia bawa mama aku pakai mobil dan bawa ke Sarajevo, dan mama aku udah balik ke Bosnia. Dan itu belum kenal sama papa aku, dan papa aku dia juga mau gak mau harus ikut army yang di Bosnia pas sudah perang. Jadi dia tuh kayak semacam polisi, dan dia harus ikut perang juga, dan semua orang harus ikut perang, karena ya mau gak mau buat selamatin orang yang tersayang kan, harus lawan yang musuhnya. Terus papa aku tuh sebenarnya dia pernah kena dia ditembak 5 kali, dan 5 kali itu di kepala, di tangan, di kaki, sama di perut. Tapi papaku nggak meninggal. Papaku tuh orang yang sangat-sangat kuat, dan dia tuh setelah itu ya pasti masuk rumah sakit. Terus
semua dokter yang paling bagus yang dia bisa dapat di situ yang pas perangnya bilang dia gak bakalan bisa jalan lagi. Dan dia tuh selama 2 tahun setiap hari pakai kursi roda karena ya gak bisa jalan. Dan dia sebenarnya ketemu sama mama aku pas dia lagi pakai kursi roda, dan mereka tuh pacaran, dan sampai mereka menikah papaku masih di kursi roda. Jadi mama aku tuh sangat kuat juga karena dia nggak pernah pikirin sulit apa bisa hidup dia kalau punya suami yang nggak bisa jalan. Kan itu pasti berat, harus urusin, harus gimana, tapi dia nggak pernah pikir seperti itu. Dia tetap menikah sama dia dan sayang banget sama dia. Dan papa aku pas mau dokter itu bilang dia gak bakalan bisa jalan seumur hidup. Dia bilang kalau aku gak bisa jalan pakai kaki, aku akan jalan pakai tangan. Maaf ya. Jadi dia tuh gak pernah putus asa, gak pernah nyerah. Dan dia tuh setiap hari olahraga, setiap hari usaha gimana bisa pakai kaki itu bisa gunain. Terus setelah 2 tahun dia bisa jalan, dan sampai hari ini dia bisa jalan kayak gak pernah ada yang terjadi gitu loh. Kayak apa, kayak nothing ever happened to him gitu loh. Jadi sekarang semua biasa-biasa aja, bisa jalan seperti dulu sebelum perang, sebelum kena. Jadi dia tuh kuat banget orangnya. Tapi banyak banget orang meninggal di posnya, meninggal dibunuh sama orang Serbia. Banyak banget orang udah diperkosa, dibunuh anak kecil, orang tua, dan banyak banget orang masih belum tahu keluarga mereka di mana karena pernah dibunuh terus dikubur di banyak banget tempat, dan kita nggak pernah kasih tahu di mana kuburnya gitu loh. Jadi sampai sekarang banyak seingat aku ya 18.000 orang masih belum tahu dikubur di mana. Jadi masih dicari, dan setiap tahun ada yang kayak udah ketemu beberapa gitu, tapi masih susah banget. Dan lebih dari 110.000 orang udah dibunuh pas perang itu. Padahal kan Bosnia negara kecil banget ya. Dulu mungkin nggak tahu berapa, mungkin 4 juta orang pas perang itu. Jadi banyak yang dibunuh, tapi kita masih sayang sama satu sama lainnya, dan nggak pernah kayak, jarang ada yang pikirin itu. Karena walaupun papa aku tuh kan pernah kena dan pernah di posisi sulit banget, tapi dia tuh gak pernah jahat dan pengen jahat sama orang Serbia. Sayang banget, kita banyak banget teman di Serbia yang waktu itu kan pasti gak ikut perang, tapi tetap gak ada berasa benci walaupun sesuatu yang seperti itu terjadi. Jadi kita tuh harus belajar maafin, tapi mungkin gak lupa, tapi pasti harus dimaafin. Karena kalau kita gak maafin, malah kita bakalan berat pasti hidup pikirin itu terus, pasti gak bakalan jadi gampang buat kita. Dan aku pas tahun kemarin ikut yang acara Master Design Apartment, aku di situ juga yang pas final aku udah bikin ruangan buat papaku. Maksudnya kayak buat orang yang papaku sama orang-orang cerebral palsy yang sakit, karena teman sahabat papaku tuh orang yang sakit dari lahir, cacat gak bisa jalan, cerebral palsy. Jadi dia tuh selalu kayak support dia pas dia lagi di kursi roda, dan kayak gara-gara dia juga bantu dia bisa jalan sampai sekarang. Jadi aku kayak bikin, dan aku pernah bikin film juga. Nanti aku bisa taruh di deskripsi film dokumenter aku yang menang 3 festival di dunia tentang orang yang cerebral palsy. Itu dokumenter cuma 11 menit, tapi ya mungkin buat orang-orang bisa agak buka mata. Kita harus senang sama apa yang adanya, jangan sampai selalu kayak gak senang, gak puas gitu. Pokoknya aku gak mau terlalu banyak ceritain tentang detail-detail apa yang terjadi, gimana dibunuh, apa, maksudnya kayak nggak usah, karena itu pasti bisa bikin orang agak pusing. Dan ya pokoknya yang banyak yang teroris yang membunuh banyak orang Bosnia, kayak jenderal-jenderal gitu, ada beberapa udah ditangkap. Terus ada yang kayak, cuman susah sih kalau pergi ke mau cara hukum
di sana lama banget, kayak satu orang yang sangat paling jahat dari Serbia itu udah pernah di berapa tahun, 7 kalau gak salah, di trial masih kayak di depan hakim 7 tahun, gila, sampai dia mati, meninggal, maksudnya meninggal gara-gara sakit gitu. Jadi dia gak pernah dihukum, cuma dia mati di penjara ya gitu. Dan sekarang masih ada yang kayak Mladic atau siapa yang lagi di Belanda, mereka karena buat yang jenderal perang gitu, mereka tuh dihukum di Belanda, di Den Haag. Jadi mereka tuh di sana sekarang. Pokoknya kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin tentang apa gitu, kalian bisa nanya aku. Gak tahu mau ceritain apa lagi, pokoknya cukup buat kali ini kali ya. By the way, aku dari kemarin gak bikin video karena ada tetangga yang udah kayak 20 hari setiap hari dia pakai paku, terus pakai bor, pokoknya pusing banget dari pagi sampai malam dia begitu. Jadi aku gak bisa bikin video karena dia tuh pakai gitu terus. Dan hari ini nih, tadi pagi dia masih ngebor, tapi ini sekarang lagi enggak, lagi istirahat kali. Jadi aku ambil kesempatan buat bikin video. Oke, cukup buat kali ini. Semoga kalian ya suka video ini dan video-video yang lain. Jangan lupa like dan komen, dan juga jangan lupa subscribe karena itu gratis tapi manfaat banget buat aku. Oke, terima kasih. Lami sayang kalian. Dah.